Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Tudiarta, NPM 2019-45-5026. Di sini, saya akan mereview atau mempresentasikan tentang tugas mata kuliah dari pengetahuan bahan bangunan yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bapak Rizky Hambali selaku dosen pengampu mata kuliah pengetahuan bahan bangunan. Bahan bangunan itu sendiri adalah setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi, yang terdiri dari semen, batu bata, kayu, paku, triplek, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk tujuan konstruksi. Bahan bangunan sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan. Pada bahan bangunan alami, terdapat berbagai macam. Pertama, ada batu kali, ada pasir, ada ilalang, ada kayu, dan serta ada bambu. Pada batu kali sendiri, bongkahan menjadi salah satu ciri utamanya. Meski begitu, ada juga yang berbentuk lempengan. Pada bentuk lempengan batu kali ini, biasanya digunakan untuk lapisan dinding ataupun yang lainnya, agar terlihat terekspos dan terlihat artistik. Selain itu, penggunaan batu kali paling sering digunakan untuk menjadi pondasi sebuah bangunan. Lalu ada pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Pembentuk pasir adalah silikon dioksida. Tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Kegunaan pasir ini banyak sebagai bahan campuran, juga sebagai bahan material lainnya. Kegunaannya dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas dalam bangunan, baik sebagai pasir uruk, adukan, hingga campuran beton, yang sebelumnya sudah saya beritahu. Lalu selanjutnya ada bahan bangunan dari kayu. Kayu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis kayu. Ada kayu jati, meranti, mahoni, dan lain-lain. Kayu sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan kayu antara lain yaitu sebagai bahan mentah. Bahan mentah yang dimaksud adalah bahan kayu. Kayu ini dari bahan mentah bisa dijadikan menjadi meja, kursi, kusen, pintu, daun jendela, dan lain sebagainya. Lalu juga mempunyai sifat-sifat spesifik yang khusus, seperti dari seratnya, dari bahannya yang tegak lurus, itu jarang ditemukan dari bahan bangunan yang lain. Kayu juga memiliki kelemahan. Salah satu di antaranya adalah kayu bersifat tidak homogen, mudah terbakar, dan juga mudah terkena rayap. Kayu memiliki berbagai macam kegunaan, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebagai bahan parabot sendiri, kayu bisa digunakan sebagai meja, kursi, dan bahan parabot lainnya. Untuk bahan bangunan, kayu bisa digunakan sebagai kusen, dan juga rangka atap. Dan rangka atap sendiri sering digunakan di wilayah Indonesia. Kemudian, ada ilalang, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan alang-alang, yang biasa kita temukan di ladang atau sawah. Ilalang sendiri, kegunaannya adalah sebagai penutup atap. Penggunaan ilalang sendiri sebagai penutup atap ada cara-caranya. Pertama, adalah dikeringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, ilalang dijalin sedemikian rupa membentuk sisir dengan panjang sekitar 3 meter. Atap ilalang tersebut dipasang pada atap suatu bangunan dengan cara diikat dengan tali bambu atau dijeput dengan paku. Jarak pemasangan antar ilalang untuk standar adalah 3 cm. Dan untuk setiap 1 meter persegi, luas atap membutuhkan 10 lembar ilalang. Sehingga setelah terpasang, nanti dapat membentuk ketebalan atap sekitar 25-30 cm. Jika penggunaan atap ilalang tidak menggunakan syarat-syarat tersebut, kemungkinan besar akan menambah masalah. Pertama, di saat hujan turun, air akan rembes dan
fungsi dari penutup atap itu tidak berfungsi dengan baik. Lalu kemudian ada bambu. Bambu sendiri juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, bahan bangunan bambu ini mudah sekali didapat dan murah harganya. Lalu, ringan. Terus, merupakan bahan bangunan yang diperbarui. Dan juga memiliki kekurangan, di antara lain adalah mudah terkena rayap. Dan yang menjadi ciri fisik utamanya, yaitu jarak antar ruas dari ujung pangkal ke ujung pangkal lainnya itu tidak sama. Dan itu menjadikan kekurangan dari bambu itu sendiri sebagai bahan bangunan. Kegunaan bambu sendiri banyak macamnya. Sebagai atap, sebagai dinding, dan juga sebagai lantai. Pada atap, bambu sangat ideal sebagai bahan atap. Karena apa? Karena dia kuat, tangguh, dan ringan. Struktur bambu untuk atap dapat terdiri dari komponen rangka atap, yaitu kuda-kuda, juga gording, atau purlin. Dan penggunaan bambu sendiri paling banyak digunakan biasanya sebagai kaso atau sebagai reng. Selain sebagai atap, bambu sendiri digunakan sebagai bahan dinding. Penggunaan di bahan dinding sendiri, elemen bambu harus sangat kuat dan kokoh, karena dia sebagai elemen struktural dari sebuah bangunan dinding tersebut. Lalu juga sebagai lantai. Penggunaan bambu di lantai sendiri banyak digunakan di rumah-rumah yang beradat Bali dan rumah-rumah yang beradat Sunda. Karena bagian dari bambu sendiri ini terlihat terekspos, jadi sungguh menarik. Selanjutnya adalah bahan bangunan buatan. Bahan bangunan buatan sendiri adalah bahan bangunan yang dibuat oleh manusia, yang terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satunya ada batu bata, ada keramik, ada multiplek, stainless steel, atau yang lain sebagainya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang keramik. Keramik merupakan material untuk industri tembikar. Bahan keramik anorganik, terdiri dari senyawa non-logam dan dibuat permanen dengan proses pembakaran dengan sifat keras dan kuat dalam kompresi, namun lemah dalam geseran dan ketegangan. Keramik sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu ada keramik halus dan keramik kasar. Di keramik halus sendiri biasanya terdiri sebagai bahan finishing ruangan atau bahan penutup lantai di ruang-ruang tamu, kamar, dan lain sebagainya. Dan untuk keramik kasar sendiri biasanya digunakan di ruangan seperti kamar mandi atau garasi yang menggunakan keramik. Selanjutnya ada multiplek atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan triplek. Multiplek adalah sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu yang direkatkan bersama-sama. Multiplek merupakan salah satu produk kayu yang paling sering digunakan. Multiplek bersifat fleksibel, murah, dapat dibentuk, dapat didaur ulang, dan tidak memiliki teknik pembuatan yang rumit. Multiplek biasanya digunakan untuk menggunakan kayu solid karena lebih tahan retak, susut, atau bengkok. Kegunaan multiplek sendiri biasanya digunakan sebagai bahan parabot sebuah rumah. Dia bisa dibentuk berbagai macam jenis, seperti meja, kitchen set, lemari, dan lain sebagainya. Karena jenis-jenis multiplek sendiri memiliki ketebalan dan bahan-bahan yang berbagai macam. Ketebalannya dari mulai 3 mili, 4 mili, 12 mili, 15 mili, dan 18 mili. Tergantung kebutuhan dan kegunaannya. Selanjutnya ada kaca. Kaca adalah material padat yang merupakan zat cair yang sangat dingin, karena molekul-molekulnya tersusun seperti air. Namun kohesinya membuat bentuknya menjadi stabil. Dan ini terjadi karena proses pendinginan yang sangat cepat. Hal tersebutlah yang membuat kaca menjadi transparan dan tembus pandang. Kaca sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada kaca ribbon, kaca bening, tempered glass, dan lain sebagainya. Pengaplikasian atau kegunaan dari kaca sendiri dalam bahan bangunan adalah sebagai jendela. Karena sifat kaca yang tembus pandang atau transparan dapat membuat cahaya dari luar masuk ke dalam ruangan. Lalu ada batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding.
Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Kita telah mengetahui batu bata itu adalah sebagai bahan pembuat dinding. Dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dia tahan lama. Keretakan dari batu bata sendiri jarang sangat terjadi. Dan penggunaan rangka beton pengakunya lebih luas, antara 9 sampai 12 meter persegi. Dan kekurangannya dalam membuat sebuah dinding, penggunaan batu bata ini menggunakan waktu yang sangat cukup lama dan biayanya lebih tinggi. Selanjutnya ada stainless steel. Stainless steel merupakan suatu material dari baja, namun berbeda dari baja jenis lainnya, karena material ini mengandung elemen anti-korosif. Stainless steel dikembangkan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan yang korosif. Material stainless steel juga merupakan material yang ramah lingkungan karena bisa didaur ulang, dilebur, atau diubah menjadi material yang lain. Penggunaan stainless steel banyak digunakan pada masa sekarang ini karena telah kita ketahui bahwa penggunaan stainless steel materialnya mudah diperbarui. Dan ini menguntungkan karena stainless steel merupakan bahan yang tahan lama dan kuat. Penggunaan pada bahan bangunan sendiri biasanya digunakan untuk menjadi kusen dari bangunan itu sendiri. Selanjutnya ada beton. Beton adalah hasil pencampuran semen Portland, air, dan agregat. Biasanya ditambah bahan tambahan yang sangat bervariasi, mulai dari bahan kimia tambahan, serat, sampai bahan buangan non-kimia dengan perbandingan tertentu. Beton memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, beton mudah dibentuk menjadi sesuai keinginan dari kegunaan bahan konstruksi itu sendiri. Dan kekurangannya sendiri, jika ingin merubah suatu bentuk beton, sulit merubahnya tanpa adanya kerusakan. Selain itu, beton memiliki kelebihan, yaitu tahan lama dan kuat serta kokoh. Penggunaan beton sendiri pada bahan bangunan sering digunakan di bahan-bahan konstruksi sebagai sloof, ring bulk, dan lain sebagainya. Karena sifat yang tahan lama dan kuat kokoh ini membuat beton sering digunakan sebagai bahan konstruksi. Selanjutnya adalah cat. Cat adalah produk yang digunakan untuk melindungi dan memberikan warna pada suatu objek atau permukaan dengan melapisinya dengan lapisan berpigmen. Penggunaan cat sendiri pada bahan bangunan biasanya digunakan sebagai finishing dari bangunan itu sendiri. Jadi sebagai bahan estetika dari suatu ruangan atau yang lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami dan diterima dengan baik. Materi yang saya sampaikan didapat dari Bapak Rizky Hambali sebagai dosen pengampu mata kuliah pengetahuan bahan bangunan yang disusun oleh Bapak Wiyoga Triharto, STMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.